Pernah kepikiran nggak sih, ada satu kode rahasia yang sama yang dipakai sama semua bisnis, mulai dari warung kopi di ujung jalan sampai perusahaan teknologi raksasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan fundamental yang jadi mesin penggerak mereka semua. Jadi, gimana caranya semua bisnis yang beda-beda ini bisa ngobrol pakai bahasa uang yang sama? Jawabannya, ternyata cuma satu aturan emas. Sederhana banget, tapi luar biasa kuat. Oke, begini perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama bahasanya dulu, baru kita ungkap aturan emasnya. Setelah itu, kita kupas tuntas tiap bagiannya, kita lihat langsung gimana aturan ini bekerja pakai contoh nyata, dan di akhir, kita bakal paham kenapa ini penting banget. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke aturannya, kita harus paham dulu bahasanya. Dan di dunia bisnis, bahasa utamanya itu ya akuntansi. Eits, jangan langsung bayangin tumpukan buku dan angka yang bikin pusing. Anggap aja akuntansi itu seni. Seni menerjemahkan setiap kejadian, tiap penjualan, tiap pembelian, jadi sebuah cerita yang utuh tentang kesehatan sebuah bisnis. Cara kerjanya tuh sebenarnya simple, kayak mesin. Inputnya ya semua transaksi bisnis yang terjadi. Terus di dalam mesin itu datanya dicatat dan diolah. Dan outputnya informasi keuangan yang jelas, yang bisa jadi pegangan buat ngambil keputusan-keputusan penting. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya. Inti dari semua ini. Siap buat lihat satu aturan simple yang bikin seluruh dunia bisnis ini tetap tegak dan seimbang? Dan inilah dia, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. 3 kata doang, tapi ini adalah fondasi dari setiap laporan keuangan yang pernah ada di dunia. Anggap aja ini hukum gravitasinya dunia bisnis. Coba deh bayangin sebuah timbangan yang presisi. Di satu sisi ada semua harta yang dipunya perusahaan, di sisi lainnya ada semua klaim atas harta itu. Dan kuncinya adalah kedua sisi ini harus dan akan selalu seimbang. Nggak ada ceritanya miring sebelah. Oke, biar makin nempel di kepala, yuk kita bedah satu persatu kode rahasia ini. Pertama, aset. Gampangnya, ini adalah semua sumber daya berharga yang dikuasai sama bisnis. Semua yang Anda miliki. Bisa uang tunai, bisa mesin, bisa gedung. Lalu, kebalikannya, ada liabilitas. Ini adalah semua yang jadi utang Anda ke pihak lain. Bisa pinjaman dari bank, bisa juga tagihan ke supplier. Intinya, ini adalah klaim orang lain atas aset Anda. Dan yang terakhir, ekuitas. Nah, ini bagian paling serunya. Kalau semua yang Anda miliki, aset, dikurangi semua utang Anda, liabilitas, nilai yang tersisa, itulah hak milik bersih Anda sebagai pemilik. Itulah ekuitas. Teorinya udah dapat kan? Sekarang, biar makin kebayang, kita lihat langsung gimana persamaan ini bekerja di dunia nyata. Kenalan yuk sama Jojon. Dia punya bisnis konsultan motivasi. Sekarang kita bakal intip kondisi keuangan bisnisnya pakai aturan emas yang barusan kita pelajari. Jadi ceritanya gini, di akhir tahun 2014, bisnisnya Jojon ini punya total aset senilai 800 juta rupiah. Di sisi lain, total utangnya ada 350 juta rupiah. Nah, sekarang giliran Anda nih. Coba deh, pakai aturan emas tadi, hitung berapa sih nilai bersih alias hak miliknya Jojon di bisnisnya? Ingat rumusnya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Gimana? Udah dapat angkanya? Betul banget. 800 juta dikurangi 350 juta, hasilnya 450 juta rupiah, itulah ekuitas Jojon. Timbangannya seimbang sempurna. Tapi kan bisnis itu nggak diam di tempat ya. Setahun kemudian bisnisnya Jojon makin maju. Asetnya nambah 130 juta. Dan hebatnya lagi, dia berhasil bayar utang sebesar 25 juta. Dengan perubahan ini, kira-kira apa yang terjadi sama jatahnya si Jojon? Yuk kita hitung lagi dan kita lihat gimana timbangannya bergerak, tapi tetap seimbang. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Ekuitas awalnya kan 450 juta, terus nambah 130 juta dari kenaikan aset, dan nambah lagi 25 juta karena utangnya berkurang. Jadi total ekuitas barunya sekarang jadi 605 juta rupiah. Tuh kan, seimbang lagi. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih satu rumus sederhana ini bisa jadi fundamental banget? Emang sepenting itu ya? Jadi gini, poin utamanya adalah persamaan ini bukan cuma buat tugas akuntansi. Ini tuh bahasa universal yang dipakai semua orang, dari investor sampai manajer. Dengan satu rumus ini, kita bisa langsung lihat potret kesehatan keuangan perusahaan, dan yang paling penting, ini menanamkan disiplin. Disiplin bahwa setiap langkah yang diambil harus tetap menjaga keseimbangan. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak.
Kalau prinsip sederhana soal milik, utang, dan sisa ini bisa menjaga perusahaan-perusahaan raksasa tetap seimbang, kira-kira gimana ya kalau prinsip yang sama kita terapkan untuk membawa keseimbangan dan kejelasan dalam cerita keuangan kita sendiri?